bela-belain betul, tolong. Bu, masih hidup? Bapak masih hidup? Punyanya masih hidup? Nyawanya masih hidup? Pertama, rumah orang Islam harus jadi musola. Apa artinya musola? Tempat untuk ibadah. Karena tempat ibadah, maka semuanya ada aturannya. Anak kok pulang, anaknya orang Islam masuk rumah kok diem aja, ini rumah apa kan ya? Rumah, salam. Kalau masuk rumah salam, keluar dulu. Ini bukan anak SMP 1 kalau seperti ini. Keluar masuk dengan salam, dengan kaki. Keluar rumah dengan kaki. Makan kok sambil jalan pakai tangan kiri. Ini tempat ibadah. Makan tangan kanan, pakai doa, pakai duduk. Ini doa mau makan kalau ini autubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan terus bismillah Allahumma ya bismillah. Kalau bapaknya kok gak pulang-pulang, dari kejauhan kelihatan bapaknya mau pulang, langsung sumum bukul. Ini saya sampai di WA 2 kali sama istri saya ini mana Bu Niza, mana ini Bu Yuli, jangan-jangan nitip salam kan ya? Oh ya, salam dari istri saya. Ya. Halo. Saya ini agak beberapa hari ini safari mulai itu dari dalam luar kota segala macam. Saya dari Padang, kemudian Tanah Datar, Batu Sangkar, terus ke Bandung, terus ke Kalimantan Selatan, ke sini besok Senin saya Makassar, semuanya itu mohon maaf ini sambung. Sementara istri saya di luar, nanti istri saya pulang saya sudah berangkat umroh. Jadi nggak pernah ketemu saja, udah gitu. Makanya ini hari Sabtu ini sebetulnya saya jarang sekali untuk keluar untuk acara karena ini. Sabtu Minggu itu acara untuk keluarga. Jangan sampai saya nanti pulang anak saya manggilnya, Mama Pak Bang Toyib pulang, saya dipanggil Bang Toyib. Nanti saya manggil anak saya manggil saya Om siapa? Rumah menjadi musola artinya ada ibadah di rumah kita. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Rumah harus ada bacaan Quran, bukan bacaan kaligrafi, bukan, tetapi ada doa di situ, ada sholat sunnah di situ, ada wirid di situ, ada zikir di situ, ada sholawat di situ. Kaligrafi juga bagus, tetapi juga yang pas. Jangan kamar tamu dikasih tulisan Arab kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan banyak-banyak, ditaruh di kamar tamu. Itu orang pelit. Ada 5 kewajiban Al-Quran yang harus ada pada rumah kita. Ini rumah sebagai musola. 1, membaca. Di Jogja ini bacaan Quran semakin langka. Bainal Isyain, antara maghrib dan isya, kalau bisa ada bacaan Quran. Dulu saya di kampung Arab, di Solo, di Semanggi, kampung Arab itu setiap maghrib sampai isya semuanya baca Quran. Nenek-nenek pun baca bapak-bapak baca Yasin, Al-Quran, Al-Qalam, ibu-ibu pun baca, anak-anak pun baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ibu-ibu pun baca Sin Baka Sa, Sin Asro, Si, Sasi Susah, Sasi Susah, di Sasi Susah. Berasintek dulu, tapi sekarang bukan. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, nawiru buyutakum bi sinetron bi drakor. Bahkan kalau kita dengar bacaan Quran, sekarang pertanyaannya sopo sing meninggal dunia. Jadi Quran menjadi simbol kematian. Aneh kocok Jambil ini kok dengar ada baca Quran, sopo keserimaan, golek bendera putih. 2, tidak hanya membaca, yang kedua harus memahami.
Karena kalau baca nggak paham, itu hanya dapat hadiah, nggak dapat hidayah. 3, menghafal. Yang keempat, mengamalkan. Yang kelima, menyebarluaskan. Minimal kepada anak-anak, kepada anak istri, kepada seorang-orang terdekat. Dan itu tugas orang tua. Rumah menjadi musola. Bukan bangun musola di rumah, bukan. Tetapi ada amalan sholat, amalan ibadah di rumah. Minimal, kalau anaknya 3, jangan rukunnya cuma 2. Mosok anaknya 3, wedok pak rukun loro gantian. Ini kira kabeh apa sing nganggo jenggoten kabeh. Tapi rumahnya LSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali. Ya minimal ada alat khusus untuk sholat. Memang ya, ada sajadah, ada Quran, ada khusus sarung khusus untuk sholat. Pertama, rumah harus jadi. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah. Gagal orang Islam mendidik akhlak dalam rumah tangga kalau rumahnya tidak menjadi madrasah, yaitu tempat ilmu-ilmu nafi, ilmu-ilmu agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena nilai agama dan nilai budaya harus disinkronkan. Budaya tidak dikendalikan agama, sesat. Agama kalau tidak pakai budaya tidak pas. Contoh, di budaya Arab beda dengan budaya Indonesia. Orang Arab itu kalau menghormati orang pegang jenggot. Ya Syekh, kif halak, gimana kabarnya? Apa kabar pegang jenggot? Itu menghormati orang. Orang tua pegang jenggotnya itu menghormati. Bahwa dia sudah tua maka cukup dihormati sebagai ketuanya. Tapi jangan dilakukan di Jogja. Ketemu wong liya, gimana kabarnya Pak? Pak, gimana kabarnya Pak? Di sini kalau dinasihati nunduk anaknya. Di Sumatera Barat enggak. Di Sumatera Barat itu ternyata kalau dinasihati nunduk, lihat wajah bapak. Jadi kalau dinasihati harus fokus lihat siapa yang nasihati. Wujud bahwa dia memperhatikan. Tapi nek neng Yojo dinasihati lihat wajah bapak, tak culak matamu. Di Arab anak kecil pegang kepala orang nggak ada masalah. Yang penting jangan pegang pantat. Maka kalau umroh dan haji, kok ada anak kecil mau maju, kok megangin kepala kita, nggak usah marah. Di sana nggak apa-apa. Tapi jangan dilakukan di Indonesia. Kenapa? Karena itu perbedaan budaya. Maka rumah harus menanamkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama. Pada orang Jogja ini budayanya sudah semakin hilang, budaya kaitannya dengan akhlak. Basa Jawa halus sudah semakin ditinggalkan. Anak saya sendiri aja bahasa Jawanya remedi. Saya cek ternyata salah kabeh. Susah. Ceting wadah titik-titik ditulis dulu. Ceting wadah dulu. Bapak titik-titik meja pilihane nek nyulaki, lah kok diisi pilihane dukani. Bapak dukani meja. Kapan aku dukani meja ya kapan? Dan begitu itu saya anak disuruh orang tua kayak bapak dia tuh tidak malah bengak-bengok. Pak kon mangan gue dipangan tenan tek. Betapa nilai ini. Yang ketiga, rumah harus jadi maskanah. Apa itu maskanah? Tempat untuk sakinah. Sakinah ada 5. 1 disebut rumah itu maskanah, disebut rumah itu sakinah kalau ada aman, tentram dan nyaman. Kalau ada orang betah di rumah berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau guru-guru di SMP 1 ini sering terlambat ke sekolah berarti dia sakinah di rumahnya. Sakinah itu aman, tentram, nyaman di rumah. Pulang dari ngajar kok pengen segera pulang berarti dia sakinah. Dia ada perasaan homesick, pengen segera banyak di rumah, itu sakinah.
Tapi kalau pulang ajar masih mampir naik mall, mau ngopi sana, maka kopi paling enak harus kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa masak, GoFood. Sebelum suami datang GoFood, suami datang tinggal manasin pulang. Itu sakinah yang pertama. Sakinah yang kedua, tidak boleh ada kecurigaan. Ini berkenaan dengan perjanjian Aqabah. Dulu umat Islam ada janji setia, perjanjian Aqabah, tetapi tidak saling kenal. Jangan-jangan di 01 ternyata 02, dikira cebong ternyata kampret, dikira kadrun ternyata bipang, dikira Anies ternyata Ganjar, dikira Ganjar ternyata Erlangga, ternyata Erick Thohir ternyata Puan Maharani. Maka nggak jelas karena semua kaos diambil, siapapun kasih kaos pakai. Jadi kaosnya Puan gue, Ganjar gue, Anies gue, semua namanya. Karena sebenarnya anak orang sekarang itu dikasih tapi nyoblosnya belum tentu. Ibu, maka Allah turunkan sakinah. Maka rumah tidak boleh antar anggota keluarganya, harus sakinah, tidak boleh saling curiga. Suami dimulai dari handphone. Mana handphone saya di situ. Nanti Pak, Bu, maaf. Ciri bu hubungan suami istri saling curiga dimulai dari handphone. Nanti sesekali nama Anda di handphone itu ditulis apa? Kalau namanya Yuli di handphonenya Pak Nizam, kok ditulis Mama, Bebek, Yaya, Cinta, Ani, itu masih oke. Tapi kalau udah mulai Mama 1, Mama 2, Mama 3, masalah. Apalagi jelas namanya Yuli, ditulisnya di namanya Niken, namanya Ajeng, jelas namanya Ajeng. Ditulis di sini Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim, Kadip Propam, tembak model. Apalagi jelas namanya Yuli, Niken, Ajeng, malah ditulisnya Mak Lampir, Mak Lampir telepon aja. Maka dimulai dari handphone. Kalau bisa handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus pakai suami. Kalau belum mulai nanti Pak, handphonenya Bapak kasihkan istri seminggu, biar dipakai istri seminggu, Bapak beli lagi dengan nomor baru, simpen di kantor. Berarti tidak sakinah. Sakinah yang ketiga ada optimistis, berkaitan dengan waktu itu perang Badar. Orang Islam hanya 300 orang, mau ketemu kafilah dagang, ternyata 1000 orang itu bukan dagang, tapi mau nyerang Madinah. Maka ini nggak siap perang, tapi menang karena diturunkan sakinah, optimis. Maka pendidikan akhlak di rumah dimulai dari seluruh anggota keluarga harus optimis masuk surga. Dengan apa? Dengan amal agama. Saya tanya, rumahnya Rasulullah itu kulkasnya berapa pintu? Di rumah Rasulullah TV-nya berapa inch? Di rumah Rasulullah saya tanya, mohon maaf Bu, ada nggak tanaman janda bolong? Rasulullah punya nggak sepeda lipat Evan Brompton? Tapi mensurgakan. Dari mana? Dari amal agama. Maka akhlak yang dididikkan Rasulullah yang mensurgakan. Yang keempat, sakinah artinya tidak boleh saling menyakiti. Berkenaan dengan Nabi Yusuf, dulu mau diperdaya seorang wanita namanya Zulaikha. Maka Zulaikha ini warna viral di mana-mana, di Instagram, di grup, Lambe Turah, adalah apa? Juragan perkosa budak. Maka pinter Zulaikha, seluruh majelis taklim ibu-ibu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan dikasih buah, terus dikasih cutter, pisau yang sangat tajam. Begitu pisau disiapkan, sikin jamak dari sakinah. Sakinah itu untuk pisau. Dulu orang Arab menyebut pisau itu mutyah. Sedang turun ayat itu menjadi sikin sakinah. Sakinah itu cutter. Cutter sudah disiapkan, buah mau dikupas, pintu Zulaikha, Yusuf dipanggil.
maka siap untuk dikupas Yusuf. Misalnya Yusufnya saya, misalnya. Atau siapa ya? Kalau Yusufnya bapak ya nggak pas ya, bapak saya. Kalau Yusufnya bapak berarti Yuleka katarak. Ya, begitu Yusuf keluar maka Sikin tadi wakotoa aidiyahun, dia memotong jari-jarinya tidak berasa. Artinya apa? Artinya dia tidak menyakiti, tidak terasa sakit pada kepotong. Hada malakun karim, ini bukan manusia, ini malaikat yang karim, bukan jamil. Kalau jamil itu hanya ganteng, tapi kalau karim itu punya kemuliaan. Karena tidak semuanya orang ganteng itu mulia. Ganteng tapi playboy, ganteng tapi KDRT, mukuli istrinya, Lesti Kejora, misalnya gitu loh. Nah, itu ya ibu-ibu yang ngikuti aja. Maka itu bukan karim. Karim itu punya kemuliaan, kewibawaan. Maka buat foto dia motong jari-jari. Ibu pernah melihat orang buanten Tom Cruise atau siapa atau Tukul Arwana mundur terus ibu motong nggak terasa. Begitulah hebatnya. Maka tidak boleh saling menyakiti. Negur pun dengan cara baik. Tapi suami ini sudah diajari pada dokter dengan cara baik. Jangan sampai bapak tahu Fir'aun, ya tahu persis bapak ini kayak Fir'aun ini ya kayak ini. Berarti bapak ibu tidak fit. Super terakhir yang kelima yang namanya sakinah, artinya tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh ada gangguan jangan sampai anak jadi fitnah. Anak itu menjadi qurrata ayun, anak menjadi sedap di pandang mata. Istri yang menyenangkan suami, suami yang menyenangkan istri. Kenapa? Karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan juga bapak-bapak, dengerin Pak. Bapak-bapak sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau istri curhat dikasih nomor handphone, handphonenya. Begitu istrinya curhat, asal jawab. Dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan? Terus mangan mangan modal. Ada nggak suami yang seperti itu? Berarti ya suami ibu sendiri. Ingat Pak, diri Pak, karena bapaknya sedikit. Pak. Ini kalau ada masjid taklim mesti yang banyak ibu-ibu. Bapak kalau nyakiti hati wanita, satu. Bapak kalau menyakiti hati wanita berarti telah menyakiti hati keluarga besarnya. Karena bapak ngelamar dalam keadaan sudah jadi, nggak biayai pendidikan semuanya, sudah selesai baru Anda lamar. Terutama saya dulu, istri saya dulu mahasiswi saya. Habis kalau saya ngajar di UGM selalu ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajar saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahin dia. Daripada dia patah hati ya sudah. Tapi memang saya ancam kalau nggak saya luluskan. Akhirnya mau juga, dan sudah saya selidiki, istri saya anaknya orang kaya di Jogja, ketua badan wakaf UII, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahin dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketiga, kalau bapak menyakiti hati wanita, ingat itu high cost. Karena kalau wanita nangis dengerin, bapak nggak pernah menyadari. Wanita itu kalau nangis biayanya mahal karena air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, lipstick, krim, Nivea semuanya. Kalau bapak yang nangis nggak ada biayanya. Itu sabun muka aja nggak pakai, mohon maaf. Itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci. Makanya warna kulitnya sama semuanya, masya Allah biasa. Dan ingat, kalau ada laki-laki yang menyakiti hati wanita, bukan sekedar contoh akhlak yang jelek. Wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu kuat menyimpan memori. Wanita itu ahli sejarah.
Nah, maaf baru pertama. Pertama apa? 2009 gitu. 2010, 2011 di Amplas jam 9 pagi kamu pakai baju. Dia ingat sampai handphonemu, ayo WA sopo, ayo WA apa? CLBK itu celepek, ayo Leoni, ayo foto karo sopo. Nah, ingat. Maka janda lebih sulit nikah lagi dibanding duda. Maka di dunia di Indonesia ini janda lebih banyak daripada duda. Karena janda ditinggal mati suaminya 4 bulan nggak kawin lagi, 4 tahun nggak kawin lagi menjanda seumur. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, suami ibu sebulan seminggu aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Kenapa? Biar cepat kering, ditipas. Ada orang istrinya meninggal itu nggak disolatkan kok, dilompati, dilangkai. Mengapa? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Jadi bojone mati mau dilangkai. Dasar laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya di Jakarta sering nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Demikian ya ibu, dengerin Bu, jangan mainan handphone terus. Sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suami. Kenapa? Karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau keluar rumah dandan 3 jam karena mau ketemu suami orang. Rudung aja 12 meter putar sana putar sini, mereka lagi turunkan lagi. Hijaber itu kumpulkan di tengah sini. Jadi kalau jalan yang bawa sampah itu pasti luar biasa. Dan hijab yang bagus sekarang nggak boleh seperti ini kurang modis ini kurang keren. Harusnya ini panitia kok nggak modis ini. Itu harusnya ciput dalamannya itu miring separuh. Jadi kena mata satu bajak laut. Kalau mau keluar rumah bulu mata, tahu ya bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu item. Dulu zaman kepala sekolah itu hanya dijepit Bu, sekarang enggak. Saya yang lama kalau syuting bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Cika, Tia Arista. Ya Allah kamu tuh lama banget syuting apa? Ternyata nempelkan bulu mata Bu, 5 cm tempel kita nek mlaku kaya kepiting. Kira-kira nek ngarep SMP sini ngarep panti rapi itu kira-kira kedip wah angkot terus minggir kabeh. Jadi kedip terus angkotnya minggir kabeh. Begitu kalau keluar rumah, tapi di rumah suami datang capek-capek dihadapi dengan ya Allah ibu pakai daster. Seminggu digantung, digunanya. Kadang-kadang daster 1 menit ini 8. Belahane sama kelek sampai ke rumah. Keluar rumah Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Tursivita, Istinudem. Tapi di rumah baunya balsem, PPO, termasuk minyak air putih, minyak telur. Panitia cantik-cantik itu buka kerudungnya putih, saya lihat lehernya putih, koyok salon pas perempuan. Ibu, kalau ibu tidak pandai menservis suami ibu akan ada kompetitor yang sangat lebih baik. Di mal-mal itu kutilang, kurus, tinggi langsing kayak biola, besar, kecil, besar, luar biasa. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot kayak gentong. Persis buah pir. Tahu nggak buah pir? Pir itu kecil terus besar terus gini. Nah, kudunya wanita itu ya besar, kecil, besar gini. Ini enggak langsung besar. Dibelikan kalung langsung hilang. Mana kalung beli? Nah, ini tangguh kejepit leher. Ilfil tahu nggak? Ibu kalau tidak pandai melayani suami akan dapat kompetitor rumput tetangga lebih jauh. Maka dibangun dari rumah akhlak bersuami istri. Kalau itu harmonis, ibu pengen surga itu kapan? Cari ridho suami. Pintu surga kebuka dari mana saja kamu masukin kalau dapat ridho dari suami. Maka ibu mencium tangan suami. Cium tangan suami menuju karena ridhonya itu oleh ulama
disetarakan pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Nyium tangan suami itu kayak nyium hajar aswad. Apalagi kalau tangannya suami itu hitam, jadi hajar aswadnya itu berasa sekali. Bahkan seorang wanita, ibu, kalau bergandengan tangan suami istri seperti ini, mohon maaf Bu, tahu ya, tangan kanan pinjam tangannya, yang muda tua-tuanya nawarnya, terus tuwek nawarnya aku. Mau tak boleh itu orang yang bening-bening. Jadi mohon maaf, suami istri gandengan tangan seperti ini, dosa-dosanya gugur dari celah jarinya. Maka mulai besok pagi biasakan pinjam tangan suami, terus keliling ke dalam kabupaten dan di sana ya. Mau begitu aku pun maksudnya. Ngapain gugurkan dosa? Masya Allah. Karena saya sering lihat wali siswa SMP 1 ini Bu, ketemu di mall tuh, suami istri gandengan kenceng. Saya pikir karena mesra, ternyata nek orang digandeng itu bojone njupuk ya pokoknya malah luar biasa. Jadi sing wedok itu gandengan kenceng. Karena sing bapak-bapak wis tuwa mesra men kok digandeng. Iki nek rata gandeng ambruk ya timbul masalah biasa. Dimulai dari rumah. Maka inilah fungsi rumah yang dulu. Fungsi rumah semuanya adalah bagaimana mulut tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. Untuk itu mohon maaf MC sini. Salam saya dibacakan surat An-Nisa ayat 9, 29 ada handphone enggak? Terjemahannya saja, terjemahannya. An-Nisa ini intinya ya. Ayat ini dibawa pulang. An-Nisa ayat 9. Masih punya kuota enggak? Lain kali kalau jadi MC saya itu beli paket datanya yang 30 GB ya. Ayat 9. An-Nisa ayat 9. Tolong dibacain terjemahannya aja. Arabnya kelamaan, Iqra baru jilid 2 dah. An-Nisa ayat 9. Ya. An-Nisa ayat 9 dan hendaklah ya. Ya, betul. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang. Stop. Ya, ulang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap. Satu, pelan-pelan. Tugas orang tua jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Harus jadi generasi yang unggul. Seluruh ulama sepakat, NU dan Muhammadiyah sepakat, pada jarang NU Muhammadiyah sepakat. Yang dimaksud lemah adalah lemah karakternya, lemah dalam keberagamaannya, lemah dalam agamanya, lemah dalam akidahnya. Maka pertama kali tugas orang tua mendidik anak jadi soleh. Robbi habli minas solihin. Pinter, kaya, nomor 2. Yang penting soleh. Ini An-Nisa ayat 9. Ini inti dari isian pada siang hari ini. 1, didiklah anak Anda untuk berkarakter, punya ilmu. Di UGM itu hanya mengisi 3 rongga kepala saja, tapi nggak bicara tentang rongga dada. Sudah ratusan mahasiswa saya uji skripsi, tapi saya tidak menguji tentang karakternya. Orang habis nyopet di Malioboro, tes di UGM tetap diterima asal bisa mengerjakan. Di UIN, IAIN itu nggak nguji karakter. La sholat wala soma, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ujian IAIN tetap lulus, tetap SAG, sarjana alam goib. Dia bisa lulus. Orang nggak bayar kontrakan 5 tahun, ujian doktor tetap lulus walaupun dia kontrak nggak dibayar karena tidak uji karakter. Maka saya apresiasi SMP Negeri 1 tapi punya majelis taklim. Masya Allah. Karena tidak bicara tentang rongga kepala saja, tapi ini tadi rongga dada. Yang kedua, terus di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Yang kedua, kesejahteraan. Rongga perut, sandang, pangan, papan, kebersihan, kesehatan, ini semuanya dijaga.
Mohon maaf, termasuk jaga supaya tidak kena kesehatannya, termasuk pakai masker. Tapi saya sudah tidak biasa karena saya wira-wiri ke luar negeri. Mohon maaf Bu, sudah tidak ada orang pakai masker. Mohon maaf, ini istri saya aja di Singapura ke Amerika itu bawa 3 koper, yang pakai cuma dia, apalagi Amerika, dan itu sudah lepas. Kemarin haji itu saya dikasih 3 box, bawa itu hanya kepake 2 biji, berangkat sama pulang karena sudah nggak ada yang pakai, karena sudah dianggap bukan pandemi, sudah kayak flu biasa dan mayoritas pasti sembuh, kecuali komorbid berat, nah itu nggak usah pakai corona juga ilahi taufik walhidayah. Jadi mohon maaf, saya ini tetap bawa masker, tapi mohon maaf karena sekarang ini insya Allah sudah melemah virusnya. Apalagi udah booster juga itu insya Allah kita. Dan mudah-mudahan tahun-tahun depan ini sudah nggak perlu masker-maskeran, semuanya sehat semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kesejahteraan. Nek anaknya rumahnya kecil, jangan sampai punya anak banyak. Rumahnya kecil, anaknya 8, 3 tidur rumah, 3 titipkan musola, 3 titipkan mertua, itu menelantarkan. Maka jangan sampai menelantarkan. Yang ketiga, terus oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Takwa, ketakwaan lagi, terus dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bicara itu bisa dengan verbal dan non verbal, yaitu akhlakul karimah. 4 inilah tugas orang tua dalam An-Nisa ayat 9, bagaimana mencetak generasi yang unggul kalau 3 tunggal ini terpenuhi dengan sempurna. 1 di rumah tangga, nanti sekolah kapan-kapan bicara, itu sudah tugasnya kepala sekolah. 2 lingkungan lingkungan di rumah di masyarakat, dan yang ketiga adalah di masjid. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dimulai dari orang tua yang soleh solehah, anak-anaknya anak-anak yang mulia. Udah 1 jam lebih saya sudah bicara, 1,5 jam saya bicara. Ini kalau di TV sudah tanda tangan 4 kali, ini sudah 10 menit. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sudah ada ini sudah dekat. Mohon maaf saya harus meninggal dunia kemana. Ibu-ibu yang mau foto-foto sama saya nggak usah selfie, saya aja ke situ, nanti foto bareng aja terus di crop, kita berdua yang lain hilang. Ya, gitu. Kurang mungkin ada dialog, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Sini ada pertanyaan, tidak ada. Baik, sana ada pertanyaan, tidak ada. Dari panitia ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak